Kalau kita bicara Ricky lah, terbangnya nggak nyampe 16 jam 20 jam. Karena beda itu. Deket ya. Beda itu. Ya. Beda juga karena berapa 7 jam ya? Ke Australia dari Indonesia. Dari Indonesia juga, dari sana 17. iya, artinya recovery kan juga penting. Kemudian juga tadi lu bilang harus main ini. Juga kita harus lihat match fitness. Tadi sudah dibilang sama si Rizal, dia mainnya malah lebih banyak di timnas daripada di klubnya dia. Kalau Ricky Kambuaya dia rutin main, walaupun mungkin kita bisa perdebatkan kualitas Liga Indonesia itu seperti apa. Tapi paling enggak week in week out dia main 90 menit. Kalau dia lagi nggak kena suspensi atau di tim nasional, dia pasti main gitu. Jadi dia jadi andalan. Jadi mungkin kepercayaan diri itu dia punya dibanding. Tapi berarti kalau kita misalnya, sekarang lebih kepada pilihan pemainnya dan penggantian atau sistem yang dimainkan sih menurut kita ini dari hasil tadi. Karena kalau gua melihat kalau 10 menit awal itu kita bisa seperti itu terus, dan ternyata kan bisa di 10 menit. Bisa. Tapi nggak sustainable menuju ke. Nah, itu maksud gue, gimana caranya dan perlu berapa lama supaya kita bisa mempertahankan 10 menit yang tadi ditampilkan gitu loh. Problemnya dan apesnya ini udah nggak bisa lagi untuk kita bilang proses dan lain sebagainya. Karena ini kesempatan yang cuman baru pertama kali kita dapatkan gitu loh. Sehingga kalau sampai flop kan dengan pilihan strategi kan itu terlalu tinggi resikonya gitu loh. Artinya kalau kesalahan itu ada lanjut pada pelatih yang lama, ya udah sekalian gitu loh. Ada vonisnya gitu loh. Nah kalau ini kan memang sekarang coba lo salahin Patrick Kluivert, gua nggak setuju juga lah. Nggak bisa. Ya, nggak bisa juga. Kondisinya seperti ini gitu loh. Nah tapi mungkin dikasih lihat masa depan Indonesia tuh ada yang di 10 menit awal loh. Masalahnya ya kalau memang sesuai dengan blueprint target yang disampaikan kepada DPR sih memang belum 2026 sih gitu loh. Artinya 2030 gitu loh. Tapi kan akhirnya kita udah keburu ngarepnya 2026 karena kita 2030 makin tua di. Kalau 2026 besok kita lagi matang-matangnya punya duit buat beli tiket lah ke Amerika, Meksiko dan Kanada gitu loh. Beli dari sekarang tuh travel fair lagi murah-murah. Iya, kalau kita nunggu 4 tahun lagi, anak-anak mau kuliah, mau apa? Memang this is it. Ini waktunya nggak sih, ya Mas? Lu makin tua 4 tahun lagi. Masih reaction juga lagi. Masih reaction juga kita. Untuk kita nih, memang dia masih muda lah. Buat kita harus 2026 Mas. 4 tahun lagi udah capek terbang, males gue gitu. Masih reaction. Bener nggak? Ayo jujur loh. Lu jangan takut-takut ngomong loh. Kalau gue emang harus 2026. Berarti kan lu nggak bisa nyalain Kluivert. Iya. Berarti bisa nyalain siapa? Ya gue nggak nyalahin. Gue keregetan doang. Salahin Australia aja. Australia. Kenapa dia mainnya efektif? Tapi kalau poin-poin yang disampaikan Best tadi ya. Maaf ya, gue di pertandingan itu ada beberapa elemen penting tadi kan. Lo bilang offense, defense, transisi offense, transisi defense gitu. Fokus di masing-masing sektor itu gitu. Ketika defense kebobolan 2 gol dari set piece, sepak pojok, jelas fokusnya nggak ada. Satu orang megang, ya, tadi ada kebingungan antara lo mau zonal atau lo mau man to man. Ketika zonal, pemain-pemain zonal itu justru yang tinggi-tinggi tadi kan. Itses, Hilhers yang di awal-awal tuh yang tinggi-tinggi. Sementara ketika zonalnya yang jaga, yang pertama kebobolan tuh si Verdong ya? Lepas ya. Oh enggak, Sandy Walsh. Sandy Walsh baru masuk, Sandy Walsh baru masuk. Sandy Walsh baru masuk langsung kebobolan. Yang kedua si Tom Hai kalau nggak salah ya, yang hilang menjaga man to man-nya itu. Jadi fokus. Ketika lawan Bahrain pun menurut gue yang menjadi masalah dari gol kedua Bahrain adalah fokus juga. Yang heading juga. Iya, di mana 2 orang enggak ya satu corner. Corner. Detik terakhir yang detik terakhir 1 orang yang jaga Ragnar di tiang itu, tapi ada 2 pemain Bahrain yang masuk. Fokus di saat-saat krusial itu yang menurut gua bisa penting terhadap outcome sebuah game gitu. Tadi terlihat banget fokus pada saat defending corner itu menjadi salah satu masalah. Lalu ketika menyerang, ya positioning dari back lo seperti apa. Ketika lo nanti tercounter, siapa yang nahan duluan di depan? Pemain first defender lo siapa yang menahan dulu, menyaring dulu serangan itu. Ketika lepas, defensive midfielder siapa yang harus punya tugas untuk itu. Baru tugas dari pemain belakang. Tapi kan tadi ke bypass, langsung pemain belakang, langsung hilang semua. Jadi bagus di 10 menit, tapi lo menghilangkan atau memberikan momentum terhadap lawan karena intensity lo yang
tidak bisa lo pertahankan. Sementara di babak kedua lo bisa kok mempertahankan intensity itu kan. Dibanding babak pertama, kita jauh lebih intens dibandingkan di babak kedua. Tapi kan Australianya udah aman, Mas. Jordan. Dia agak lebih Tapi deep jadi paling nggak babak kita bisa lebih meng-create banyak chance gitu loh. Si Ole bisa dapet chance, ada tadi umpan dari Kevin Dix yang harusnya bisa ada pemain di Tapi di depan. babak kedua itu kita nggak commit terlalu banyak pemain Ke kotak 5, penalti 6 ya? pemain langsung naik kan Ke depan. Jadi ada balance yang lebih dijaga karena ya udah belajar dari beberapa kendala itu kan. Iya. Tapi ini kan babak kedua ketika scoreline udah 3 gol tanpa balas gitu kan. Terus apa yang terjadi sama Pelo Pessi? Kenapa dia nggak langsung jadi Padahal itu yang dijagoin. Padahal itu yang Iya, jadi malahan istilahnya itu yang kita kira tadi yang kita sebut awal ya. yang ngatur ketika ritme Nathan adalah cabut. Tom Haye, yang bagian nahannya Belakangnya. dia. Karena kita tahu dia udah senior juga, udah pengalamannya juga banyak. Harapannya dia bisa jadi balance, apalagi kalau pakai 2 gelandang. Satu nyerang otomatis satunya nggak bisa naik juga karena nanti ada ruang sini. Satunya pasti akan lebih bertahan. Tapi ini menjadi pertanyaan buat kita semua juga, kenapa dia nggak main? Apakah match fitnessnya atau apanya yang bermasalah? Mungkin feeling gua dengan 3-4 hari menuju Bahrain bisa jadi dia menjadi kandidat utama nih buat main malah justru harusnya dibanding Nathan atau bahkan Tom Haye. Iya. Atau untuk pendamping gue malah juga gimana? Ivar malah Iya, gue karena kita lihat dari pertandingan sebelumnya dia bisa meningkat ya. spaces. Hubner juga udah bisa main kan? Hubner udah sama. bisa. Nah, kalau dalam situasi highline tentunya pemain-pemain kayak Ivar, kayak Berguna tuh. Hubner itu yang kayak Van de Ven gitu kan kalau Iya. ditantang Mickey harus Van de nutup Ven. tiga posisi gitu. Mereka udah terbukti dalam berapa kelas usia dan juga senior nutupinya tuh cepat gitu. Iya. Sama Jordi Amat maju, Hubner tetap langsung ambil posisi di situ. Jadi understanding di antara back dalam posisi 3 back itu kan emang yang gue bilang itu rigid banget, lo nggak boleh ada ruang tersisa. Nah ini chemistry yang udah kebentuk itu dengan Ivar dan juga Hubner. Dan gua rasa sih di pertandingan yang akan datang dengan kembalinya Hubner untuk 3 lagi, kalau seandainya asumsi main 3 back lagi kayak tadi, Hubner posisi yang dimainin Verdong tadi itu dengan menaikkan Verdong lebih tinggi lagi itu bisa jadi opsi yang sangat-sangat terbuka di sana. Dan Ivar di 2 game terakhir menurut gua ketika lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi penampilannya untuk mendampingkan sama Tom Haye itu bagus kan. Makanya waktu itu kita bilang Ivar adalah maut ya. Ivar adalah maut, mainnya juga top class waktu itu. Jadi gua rasa dia layak untuk melanjutkan lagi, dan untuk pertandingan Bahrain kita dituntut banget untuk menang. Kalau kita berbicara 2026 mau nggak mau pertandingan kandang tuh 3 poin. Gua tetap sifatnya. identitas. Lu mau nutup mainnya, siapapun yang ditampilin tapi lu rapet, Itu terjadi. apa lu emang pengen Main nyerang? cakep, main cantik gitu. Ada dampak di belakangnya gitu. Nah, ini tadi memang jadi abu-abu. Iya, dan padahal kan Australia loh. ini gue Karena gue selalu yang belain Nathan dibanding Ivar. Karena Ivar menurut gue malah lebih cocok gantinya Tom Haye. nggak berdampingan. Ya kan? Nah, Nggak berdampingan. tapi kalau emang instruksinya, lu rapet aja. bisa padahal. Menurut gue, ya mungkin nggak menarik ditonton, Iya. gitu Tapi loh. ngejaga. Tapi paling tidak kita nahan. Even udah 1-0 loh. Terjaga. Gue inget banget Swiss lawan, inget ini mulu gue contohnya. Swiss lawan Brazil. Gue pikir mau Swiss lawan Ukraina. Iya. Game terburuk. 2018. Swiss lawan Brazil. Brazil udah umur 1-0. Coutinho. Iya kan? Dan bola jalan itu udah makin menggoda itu. Baru awal udah gol nih. Coutinho. Gol banyak nih. Tapi apa yang dilakukan Swiss? Dia tahu diri. Brazil bukan lawan gua. Gua tahan aja dulu. Sebelum sekarang Swiss juga sejago ini ya. Tahan dulu. Nyuri. Tetep kayak masih 0-0 gitu. Nyuri 1 sama, Bos. Selesai 1 sama. 1 sama. Iya. Tapi dia udah tetapkan identitasnya. Mau 1-0, 2-0, lu tetap tahan dulu. Mungkin 3-0 berbeda. Selesai. Tapi selama 1-0. Selesai itu. Nah, tadi kan begitu 1-0 kita ada kebingungan di situ. Coba lagi. Kenapa patokannya kebingungan? Kan high defensive lagi kan. Berarti kan gue masih harus nyerang lagi nih. Sementara mungkin harusnya ya ini dulu deh. Damage Calm limitation. down dulu deh. Kan Tarik gitu. nafas dulu, tarik nafas. Tapi itu gue ya, mungkin teman-teman pilihan pemain, gue nggak tahu. Kalau gue lebih ke itu sih gue gregetan, gue di. Kayak Hubner balik, kayaknya Hubner bang bakal Gua main gregetan. terus. Lu ingat Hector Cooper nggak? Inter Milan. Valencia. Awas. Nggak pernah punya dia formasi selain Awas. bertahan, tapi Counter 2 kali tactical counternya tuh punya banyak modul. Modul.
Pakai modul counter juga. Makanya lu jangan kayak netizen. Tar infonya ditambahin itu, Bang. Atau jangan kayak Mazhab, ya dia dari kecil udah harus main nyerang. Pemain bola ya harus tahu main bertahan sama main nyerang dong, Bos. Tahu tuh kayaknya tuh. Maaf ya. Siapa tuh tahu itu? Gue harus terangin nih, Hector Cooper walaupun cuma tahu cara bertahan dan counter attack, tapi counter attack-nya modulnya banyak. Ada yang langsung lambung, ada yang Mendata over. John Carew. Iya, ada yang gini. Iya, itu Ngehasilin. modulnya banyak, Bos. Claudio Lopez, Iya, Balaha. jadi bukan yang melulu mundur, bener gak, Bes? Bener. Walaupun lo juga menyerang ya, ini lo filosofi lo ya. Iya. Karena sebenarnya kan tadi momen kan ada 4. Dia nggak bisa hanya fokus menyerang aja, tetapi bertahannya Defend. juga harus bisa. Gitu, dan kata Bang Valen tadi setuju juga. Bang Bes, mic-nya maaf. Mic-nya. Kita harus punya identitas dan harus jelas identitasnya. Lu mau nyerang apa bertahan apa mau bertahan sekalian. Tapi lu bilang 4 dari tadi lu bilang nyerang bertahan transisi, artinya apa? Transisi Menyerang dan dan bertahan. Nah, sebutin dong transisi poin nyerang, 1, transisi poin 2. menyerang, transisi Iya. bertahan. Kan gua belum lisensi. Oh iya, iya. Menyerang bertahan transisi positif, transisi negatif. Plus ada plus yang sebenarnya plus Ada set plus piece. lagi. Plus Set set piece itu juga. Jadi nggak 5 boleh. dong. 4. Oh, Tapi ini tetap plus. 4. Ya, tadi saya kalau sebut tadi set piece. Tambahan aja ini. Additional. Additional. Maaf, gue yang salah ya. Additional ini. Jadi ya balik lagi ke identitas tadi, benar kata Bang Valen. Ketika kita ketinggalan 1-0, kita malah masih mencoba untuk buat menyerang lagi gitu. Akhirnya kita agak kayak buru-buru, kesannya buru-buru, pengen menyamakan, percaya diri. Akhirnya overconfidence-nya kena bola chip. Iya. Dan padahal gue kan banyak bagus juga sih nonton golnya ini. ya. Bagus. Golnya kelas. Dan gue banyak nonton Australia karena dapetnya jadwal Australia itu mulu kebetulan kan. Ini nonton mulu Australia dan dia tuh sebenarnya punya masalah dari segi striker juga ya. Iya. Ini game ke-7 dan dia ini udah coba sampai 4-5 striker dalam beberapa pertandingan terakhir. Jadi untuk masalah lini depan sebenarnya mereka juga belum punya jawaban gitu. Tapi entah di pertandingan kali ini Kan gue bilang. dapetnya 5 gol langsung. Jawabannya pas lagi lawan kita. Nemu striker yang sekarang dapat 5 Dalam gol aja langsung. di elite juga struggling gitu kan, tapi dia tadi Struggling. bisa. Si Skena golin tadi ya. Si Skena tuh golin. Irving. Golin dua. Skena. 2 gol. 2 gol kan? Dua gol. Itu headingnya modul loh. Dikirimin ke situ. Dia kirim di tengah, dia lari, jumping 5 detik di atas, Bos. Momentum jadinya. Pokoknya gue bilang begitu Goodwin ngambil corner bahaya, ini bahaya. Ya, tekniknya bagus dia. Aduh kalau set piece. Iya, dan masuk ya Craig Goodwin juga lebih menambah lagi tuh dimensi. control yang tadinya sempat hilang dari Australia gitu kan, dan ini adalah dari Robi Gaspar nih harusnya. bench pengalaman, nggak bohong juga Lu gitu. taruhan Dan- dong kalah. Wah. Bukan taruhan. Oh iya. Challenge. Traktir. Wah, kan bazar taruhan. Hari gini taruhan. Nggak boleh. Kalau di Indonesia. Dan kalau kita lihat debut tadi, Pelopessi masih belum Tanda tampil. tanya. Harapannya nanti lawan Emil Bahrain. juga bisa Bahrain. jadi opsi Ya, buat nah pertandingan itu gue mau selanjutnya. nanya nih, penjaga gawang dengan penampilan Martin Paes tadi. Paes juga sepertinya nggak nyaman dengan setup backline tadi. Kalau gue lihat dari body language, walaupun gue bukan ahli gitu kan, tapi yang gue lihat dia nggak nyaman, dan ketika dia coba distribusi nggak seperti biasa nih shape dari para pemain yang biasanya bisa siap terima bola gitu kan. Dan ini juga agak mengganggu untuk flow tekanan dari Indonesia. Iya, build up dari bawahnya kelihatan kurang nyaman ya. Dan operan-operannya pun nggak sepede biasanya gitu. Ketika mengeluarkan bola dari kotak penalti kan biasanya cukup tenang ya pemain kita. Jadi kan biasanya aktif kan, iya, pakai kaki juga iya, gitu kan. dia pakai kaki, tapi tadi kayaknya agak terlalu hati-hati. Dan banyak pertanyaan juga ketika kiper kebobolan 5 gol, apakah perlu adanya Bisa pergantian di pertandingan lawan Bahrain. Emil siap step up untuk itu, ya bisa aja. Jadi ya tergantung ya pembicaraan si Patrick Kluivert lah sama Pas, are you ready for the next game. Kalau lo kiper kebobolan 5 gol, Gue ganti lah. Berarti ya. Iya. Apalagi- Bahkan yang nendang penalti nggak masuk gue ganti. Gue bikin klasmen. Kalau lu menggolin terus, lu bakal nendang terus. Tapi kalau lu nggak, Maksudnya lu ganti nggak dimainin apa nggak nendang lagi? bukan nggak nendang lagi. Kalau yang nendang penaltinya nggak Kan tadi nendang. pertanyaannya diganti apa enggak? Kejam itu pemainnya. kejam kalau gitu. Kalau yang nendang penaltinya ganti nendang penalti. Tapi kalau kiper kebobolan 5 kita bisa. Kalau kebobolan 1 atau 2 mungkin kita bisa lihat. Oh mungkin yang salah back, mungkin apa. Tapi kalau udah 5, apalagi kalau kita lihat yang terakhir golnya, itu dari situasi set piece. Mestinya dia bisa lebih punya komen, lebih bisa komunikasi dong. Ya. Kan bahasanya sama mereka, bahasa Belanda semua. Dia bisa lebih mengatur defensifnya, siapa yang jaga siapa yang mengingatkan apa segala macam. Tapi tadi kayaknya pasrah aja Agak gitu loh. pasif ya. Dan kita lihat tadi Australia dari babak pertama mereka setup cornernya sama. Ya. Dia selalu naruh satu pemain sama kiper. ya. Dan itu sampai buat terakhir Verdong gangguin ya. Heeh, jagain akhirnya awal-awal Verdong nggangguin. Itu buat apa? Supaya dia nggak keluar.
Dan mungkin kalau dia kiper, tadi Om Sabto bilang kalau Buffon ini udah marah-marah ini, gampang banget lawannya ngegolin. Ya mungkin karena punya karakter, punya personality. Mungkin ketika kebobolan satu dari corner kedua mestinya nggak kejadian lagi, dia udah lebih bisa menaruh pemain-pemain pada posisinya seperti itu. Menurut gua nih kurang leadership aja di belakang, termasuk dari kiper. Ya untungnya buat Indonesia turnaround-nya nggak lama nih, karena cuma 5 hari dan 5 apa 4? 5 ya? 5 ya. Lima Dan atau 4. idealnya dengan traveling jadinya 4 mungkin. Yep. Idealnya kan langsung berangkat nih untuk menuju ke tanah air lagi. 5 udah gamenya kan? 5 udah game ya makanya. 4 lah Masih recovery. tipis juga nih waktu Gamenya untuk Selasa ya? Kluivert Selasa. Sore. Malam. Inilah saatnya buat Kluivert melakukan coachingnya lah, karena dia sudah belajar, dia tahu juga mungkin sekarang siapa-siapa yang bisa bertanggung jawab di lapangan dengan konsep bermain dari Kluivert yang baru ini mungkin. Dan dia juga tahu beberapa pemain yang tidak bisa dimainkan dalam skema yang coba ditampilkan oleh Kluivert. Menurut lo Valen, dengan jarak yang rapat, apakah harapan untuk meraih kemenangan itu masih terbuka? Karena misinya kan misi revanche lah, karena ceritanya kan backstory-nya dengan Bahrain ya banyak hal-hal yang membuat kita dirugikan lah. Yang jelas ini kita berpikir bahwa dengan kita dibobol di detik yang sudah lewat itu ya, menit yang sudah lewat itu, kita harusnya bisa menang nih lawan Bahrain, apalagi di kandang. Jadi gue sih harapan itu pasti tetap ada, karena pemain-pemain biasanya berbeda ketika bermain di GBK ya, dengan full support, dan kita udah tahu sold out dari lama dan segala macam. Tapi sekali lagi jangan sampai anti klimaks gitu. Artinya jadikan ini benar-benar yang menjadi support buat pemain. Apapun strategi yang ditampilkan, siapapun pemain yang dimainkan, apakah ada yang baru pertama kali juga main di GBK, mudah-mudahan pengalaman dari pemain-pemain lain bisa menceritakan ke mereka bahwa itu harus jadi hal positif. Ditambah Popovic keren kemarin di preskon, dia bilang ekspektasi semua warga Australia itu kita 3 poin. Biarkan ekspektasi itu, kata dia. Karena emang gua punya ekspektasi yang sama dan gue yakin menang. Tapi gue tidak bilang begitu waktu lawan Australia. Nah lawan Bahrain gue harus sama Popovic. Kita udah kalah di sini, memang tidak ada kata lain, ekspektasi kita harus menang. Nah bagaimana untuk memformulakan ekspektasi ini supaya bisa tampil maksimal? Karena toh kalau kita lihat waktu lawan sebelumnya Bahrain, kita bisa ngimbangin lah. Sama sebenarnya dengan Australia, kita bisa imbangin. Tinggal kalau Australia kita ngimbangin di kandang gitu, terus tadi away. Kan kalau ini kita jadinya kandang. Terus dengar-dengar mereka tidak ada yang ngambil yang dijual 3.000 itu, ya kan? Sehingga mungkin nanti bisa bisa war tiket lagi, ya kan? Tapi sebelum taktikalnya atau sebelum harapannya, gue punya pesan satu, dan ini boleh dicuplik di Jebret Media Instagram. Kalaupun keadaan kita tampil tidak maksimal, jangan teriakan nama yang membuat malah tim itu semakin down. Kita punya kenangan indah dengan nama-nama yang kita senangi, tapi menurut gua sudah tidak waktunya kita meneriakkan nama itu. Almarhum Benny Dolo, almarhum Alfred Riedel, ya kan? Betul. Yang sudah memberikan Kalau yang paling dekat sama kita, ya yang tadi kita juga udah dengar, sempat ada teriakan nama itu di stadion tadi di Sydney. Betul. Apalagi di GBK, kemungkinan itu semakin besar kalau misalnya permainan kita tidak sesuai dengan harapan. Tapi itu nggak bisa dihindari kan, Len? Makanya kan gua memberikan menghimbau mau terjadi atau tidak, ya gua nggak tahu, tapi gua menghimbau. Padahal gua dekat dengan beliau. Karena tadi dia mengakui. Ya kan? Tapi main iklan bareng. with all due respect sama apa yang dilakukan oleh federasi sekarang dan juga pelatih kita yang ada sekarang, waktunya kita support yang sekarang tanpa kita melupakan yang sebelumnya. Jadi please, karena itu akan malah membuat kasihan pelatih yang sekarang nanti, pemain yang sekarang tampil. Itu yang kalau himbauan dari gue. Tapi kan kayak Mas Arya bilang kejadian apa enggak, ya itu nggak tahu gitu. Tapi itu sih dari gue. Ya itu kan risiko yang sudah terantisipasi dan sudah siap diterima oleh federasi ketika melakukan pergantian ini gitu. Kan kita nggak bisa lah menghindari ini, kita mengatur. Tapi kan satu game juga tentunya belum bisa menjadi jaminan gitu kan. Masih panjang. Masih butuh proses juga yang cukup panjang untuk Kluivert bisa. Dan comeback ini dan bisa kalau ya? Maksudnya kayak bisa recovery nggak ya?
Harus. Nah, itu Sebelum yang menang harusnya. lawan Arab kalah sama siapa ya? Jepang. Jepang 4-0. Tapi dua-duanya di GBK ya? Yes. Dua-duanya di GBK. Lawan itu November GBK. GBK. Dua kan main di GBK ya, tapi kita bisa recover kan? Bisa. Ya ini mudah-mudahan bisa lah mas. Harus bisa, Bisa. harus bisa. Dan ya kan gue bilang in order kita bisa lolos ke 3-4 ya. Patokan gue memang selalu 3-4. Entah Jangan pikirin yang otomatis Iya, gua setuju. Iya, otomatis itu ternyata menuju ke sini tim-tim lain banyak terpleset jadi kita punya peluang itu kan cerita yang berbeda gitu. Cuman kan target awal kita memang 3-4. Dan sampai sekarang kita masih on progress ada di situ, on track ada di situ dan key games yang harus kita menangi adalah 1 lawan Arab Saudi di GBK, 2 lawan Bahrain di GBK, 3 lawan Cina di GBK. Tiga itu cukup. Mau nantinya sebelum ini ya imbang lawan Australia kek atau bahkan kita bisa melawan Australia kek, lawan Jepang, apapun hasilnya, tapi selama kita mendapatkan 3 poin ini, kita masih on track untuk berada di posisi 3-4. Jadi ya masih ada peluang lah ke situ dan gue cukup optimis kita bisa recover dari ini. Dan kalau enggak kan kita nggak mungkin gregetan kan? Iya. Kalau kita nggak ingin tim ini tampil bagus kan kita nggak mungkin punya rasa gregetan terhadap tim ini kan, kita pasti pengen tim ini tampil lebih baik. Iya, dan kembali ini sebenarnya dalam posisi yang kita masih sangat baru ini, teritori yang baru gitu kan. Kondisi untuk bisa lolos ke World Cup sudah di round ketiga dari kualifikasi di Asia di grup C yang panas banget. Persaingan nggak cuman di papan atas tapi juga bagaimana tim-tim yang coba untuk naik ini, ada Bahrain, ada China, Saudi bahkan masih punya chance juga untuk bisa mendapatkan tiket dari round keempat. Jadi buat Indonesia harus bisa merespons dengan positif di pertandingan menghadapi Bahrain dan harus terus jaga semangat para supporter dari pasukan Garuda, nggak boleh down karena ini hanya satu result yang memang cukup menohok, tapi kita akan saksikan karakter dari para pemain yang akan diuji juga dan bagaimana tim coaching akan lebih baik mempersiapkan squad tentunya untuk pertandingan berikutnya. Benar banget Adiani, jadi pokoknya kita tetap aja memberikan support. Full support. Dan kalau bicara tentang Arsenal itu seperti Netflix yang series baru, selalu ada another season. Tapi kalau Indonesia siapa tahu ini Netflix yang seriesnya cuma 1 musim. Memang awalnya kalah, tapi habis itu menang terus. Akhirnya happy ending kita ke Piala Dunia. Terima kasih sekali lagi juga Adi, gua ucapin untuk Live Boy yang punya edisi spesial Merah Putih dan juga Bisnet yang memberikan support kita untuk internet kita jadinya lancar. Itu aja sih. Iya, thank you Jebret Team. Terus berikan dukungan untuk nanti di GBK, berikan tekanan buat Bahrain dan harapannya outcome-nya positif yang akan digapai oleh Patrick Kluivert dan juga pasukan Garuda untuk merespons kekalahan yang tadi, dan tentunya obat dari kekalahan adalah kemenangan yang impresif nanti harapannya menghadapi Bahrain, dan kita ketemu lagi nanti setelah game tersebut ya. Dan di sini lagi di DPI. Thank you. Ciao. Ciao. Bye bye.